Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan tentang proposal yang sudah saya buat, yaitu proposal penelitian tindakan kelas untuk memenuhi tugas akhir atau UAS mata kuliah penelitian tindakan kelas. Proposal ini berjudul Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAT untuk meningkatkan keaktifan dan minat belajar siswa pada pembelajaran matematika, disusun oleh Faisal Hafi Aliuddin, NIM 17190032. Kita lanjut. Proposal ini berisi bab 1, yaitu pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, dari bab 1 ini di latar belakang yang berisi sebelum proposal ini terbentuk, saya sudah melakukan observasi atau dulu kegiatan magang 2 di SMA Salahuddin, dan saya dulu observasi di kelas 10. Nah, dari kelas 10 tersebut saya mendapatkan beberapa hal-hal yang telah saya sampaikan di sini. Di sini ada yang pertama, siswa kurang aktif dalam proses penyelesaian soal yang diberikan guru. Terus di situ hasil observasi saya ada yang kedua, siswa yang ingin maju ke depan hanya beberapa saja, yaitu 3-4 siswa aja. Terus yang ketiga, kebanyakan siswa tidak memberikan pendapat ataupun bertanya tentang soal yang dibahas. Jadi masih banyak siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya ada siswa yang kurang meminati belajar matematika. Siswa hanya masuk kelas untuk absensi dan siswa tersebut tidak memperhatikan. Masih banyak, tidak banyak sih, ada beberapa siswa yang masih tidak memperhatikan dalam pembelajaran berlangsung. Masih ada yang tidur atau bermain gadget. Nah, diidentifikasi masalah di sini dari latar belakang tadi, identifikasi masalah yang pertama yaitu kurang aktifnya siswa untuk mengemukakan pendapat, bertanya dan menjawab pertanyaan. Terus identifikasi masalah yang kedua, di situ guru terfokus pada beberapa siswa yang mempunyai kepandaian lebih. Jadi guru sedikit tidak memperhatikan siswa-siswa yang tidak fokus dalam proses pembelajaran. Terus yang ketiga, kurang adanya interaksi atau komunikasi antar siswa. Jadi siswa di kelas tersebut masih banyak yang pasif atau tidak aktif dalam interaksi sesama teman. Belum. Tadi yang keempat, kurang terlihatnya motivasi siswa dalam kegiatan belajar di mata pelajaran matematika pada materi logaritma. Selanjutnya dari masalah-masalah tadi kita rumuskan masalah yang pertama, yaitu apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan keaktifan belajar matematika pada materi logaritma di kelas 10 SMA Salahuddin Malang. Selanjutnya rumusan masalah yang kedua, apakah model pembelajaran kooperatif tipe STAT dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa pada materi logaritma di kelas 10 SMA Salahuddin Malang. Nah, selanjutnya dari rumusan masalah tadi
Tujuan penelitian ini yang pertama untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa pada materi logaritma di kelas 10 SMA Salahuddin melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STED. Terus yang tujuan penelitian yang kedua yaitu meningkatkan minat belajar matematika pada materi logaritma di kelas 10 SMA Salahuddin Malang melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STED. Nah, dari rumusan dan tujuan tadi, manfaat penelitian ini yang pertama bagi guru, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model pembelajaran yang akan dilakukan di kelas dengan tujuan agar dapat meningkatkan keaktifan dan minat belajar siswa dan juga dapat meningkatkan prestasi siswa. Selanjutnya bagi siswa sendiri, yaitu manfaatnya sebagai pengalaman atau wawasan yang dijadikan sebagai wahana baru dalam proses meningkatkan keaktifan dan minat belajar, yaitu dalam belajar matematika, dan juga diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa. Terus selanjutnya manfaat bagi peneliti sendiri, yaitu sebagai pengembangan pengetahuan tentang penelitian dalam pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya kita sudah tadi membahas bab 1. Selanjutnya ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka di sini adalah kumpulan teori-teori yang diuraikan untuk mendukung permasalahan-permasalahan tadi dan akan dipecahkan. Nah, yang pertama yaitu tentang pembelajaran kooperatif tipe STED. Nah, sebenarnya pembelajaran kooperatif di sini yaitu pembelajaran yang dimana dibentuk kelompok. Nah, di situ biasanya berjumlah 4-6 orang yang memiliki kemampuan akademik berbeda, jenis kelamin dan suku yang juga berbeda. Nah, selanjutnya kooperatif yang tipe STED ini atau Student Team Achievement Division di sini yaitu model pembelajaran kooperatif yang dimana siswa belajar dengan bantuan lembaran kerja atau LKS sebagai pedoman secara berkelompok. Terus di situ diharapkan dapat berdiskusi guna memahami konsep-konsep, terus menemukan hasil yang benar. Dan dari kelompok yang sudah terbentuk, siswa dipersilahkan untuk bekerja sama dengan anggota kelompok lainnya, yaitu dengan berdiskusi, bertukar pendapat guna memecahkan masalah atau soal yang diberikan dengan harapan hasil yang benar. Dan juga semua anggota baik yang dipersilahkan untuk maju presentasi atau yang lainnya dapat memahami secara menyeluruh. Terus tentang keaktifan belajar. Keaktifan di sini yaitu keaktifan siswa dalam belajar matematika dapat muncul apabila siswa tersebut melakukan kegiatan yang dalam memahami materi pelajaran. Jadi siswa ketika bertanya ataupun memberikan pendapat, dalam hal ini dapat disimpulkan siswa tersebut memiliki keaktifan dalam belajar. Oke, kita lanjut. Di situ ada 4 interaksi yang mana menurut Ligren. Gambar pertama di situ komunikasi satu arah, yaitu hanya guru ke siswa. Terus yang kedua di situ ada komunikasi dua arah atau balik, di mana guru berinteraksi dengan siswa dan siswa juga berinteraksi dengan guru. Namun di situ tidak ada interaksi di antara siswa. Terus yang gambar ketiga
Gambar yang ketiga, ada balikan baik guru, kemudian ada interaksi di antara siswa, tetapi belum keseluruhan siswa yang melakukan interaksi, dan jadi di yang ketiga itu gambarnya masih ada siswa yang interaksi tapi belum menyeluruh. Kemudian yang gambar terakhir, gambar 4, di situ sudah ada interaksi dari seluruh siswa dan juga siswa ke guru. Selanjutnya ke minat belajar. Jadi minat individu itu merupakan ketertarikan individu terhadap sesuatu. Nah, di situ menurut Harwito dan Setiabudi mengonfirmasi bahwa minat belajar siswa terhadap matematika akan bertambah apabila siswa mampu memahami dan menyelesaikan soal matematika dengan mudah. Jika siswa berhasil memecahkan soal atau mendapatkan nilai yang memuaskan dalam latihan atau ulangan matematika, maka hal tersebut dapat membangkitkan minat siswa untuk belajar lebih giat agar mendapatkan nilai yang lebih baik lagi di matematika. Terus selanjutnya ke materi logaritma. Logaritma di sini yaitu merupakan kebalikan atau inverse dari pemakatan. Nah, jadi suatu bentuk pemakatan dapat diubah menjadi bentuk logaritma dan sebaliknya. Nah, di situ ada teoremanya A pangkat N sama dengan B jika A log B sama dengan N dengan syarat A lebih dari 0 di mana A tidak sama dengan 1 dan B lebih dari 0. Nah, dengan catatan di sini disebut bilangan pokok logaritma. Terus B merupakan bilangan yang dicari logaritmanya. Terus yang N merupakan hasil logaritma atau nilai pangkat. Nah, selanjutnya ke tinjauan hasil penelitian yang relevan. Di situ ada yang pertama penelitian dari Eni Kusmastuti. Nah, di situ judulnya penerapan metode pembelajaran kooperatif TPSTED untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar matematika pada konsep kesebangunan di SMP Negeri 4 Jakarta kelas 9 3 semester ganjil tahun pelajaran 2014-2015. Nah, di penelitian itu hasil dari penelitian adalah menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif TPSTED ini dapat meningkatkan keaktifan yang positif. Nah, selanjutnya ke penelitian yang dilakukan oleh Dwi Wahyuningsih dan Muhammad Afandi yang berjudul peningkatan minat dan prestasi belajar matematika, materi, jarak, dan kecepatan melalui pembelajaran kooperatif TPSTED di kelas 5 SD Negeri Paden Lemper 03 Semarang. Nah, di penelitian itu hasil penelitiannya adalah menunjukkan bahwa model kooperatif TPSTED ini juga dapat meningkatkan minat belajar siswa yang ditandai dengan siswa yang sebelumnya pasif dalam proses pembelajaran menjadi aktif dalam pembelajaran. Nah, jadi dari penelitian ini sudah relevan dengan proposal yang sudah ingin saya ajukan. Terus kerangka berpikir dari penelitian ini, yang pertama kegiatan awal, di mana di situ model pembelajaran masih konvensional sehingga siswa kurang aktif dan minat belajar siswa kurang. Nah, itu selanjutnya dievaluasi awal. Terus selanjutnya diberikan tindakan dengan penerapan model pembelajaran kooperatif TPSTED. Selanjutnya melakukan refleksi dari hasil
siklus mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STED. Selanjutnya dievaluasi efek dan hasil akhir. Itu diharapkan efektivitas model pembelajaran kooperatif tipe STED dalam peningkatan keaktifan dan minat belajar matematika. Selanjutnya dan juga peningkatan keaktifan dan minat belajar matematika pada materi logaritma. Selanjutnya yaitu evaluasi akhir. Nah, dari kerangka berpikir tersebut dimunculkan hipotesis tindakan dan juga dari teori pendukung tadi. Hipotesis tindakan yang dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif tipe STED dapat meningkatkan keaktifan dan minat belajar siswa dalam pembelajaran matematika di kelas 10 SMA Salahuddin Malang. Selanjutnya kita ke bab 3. Di bab 3 ini isinya yang pertama setting penelitian. Jadi setting ini keterangan tentang subjek penelitian. Di situ penelitian dilakukan di SMA Salahuddin Malang pada semester ganjil bulan Agustus sampai dengan selesai di tahun 2020 dengan menyesuaikan jam pelajaran matematika di kelas 10 SMA Salahuddin Malang. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 SMA Salahuddin yang siswanya berjumlah 20 anak. Itu diantaranya 8 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Nah, objek dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif tipe STED. Selanjutnya ke prosedur penelitian. Nah, dalam penelitian ini menggunakan model spiral dan Chemis dan Taggart. Jadi dalam prosedur penelitian ini menggunakan model spiral dari Chemis dan Taggart. Jadi di situ ada plan, ada action, observation, dan reflection. Jadi menurut Chemis Taggart beberapa tahapan dalam penelitian. Yang pertama adalah perencanaan atau plan, tindakan atau action, pengamatan atau observasi, dan yang terakhir itu reflection atau refleks. Terus teknik pengumpulan data di penelitian ini adalah yang pertama adalah observasi, terus di situ ada tes, terus ada angket minat belajar, terus wawancara, dan juga dokumentasi. Terus di sini ada instrumen, di mana instrumen tadi di situ ada tabel kisi-kisi pelaksanaan pembelajaran kooperatif tipe STED. Di situ udah ada presentasi kelas, butir di 1, 2, 4 dan seterusnya. Terus ada tabel kisi-kisi observasi keaktifan siswa. Jadi di situ instrumennya dari tabel itu ada interaksi siswa dengan guru, di butir 1, 2, 3, 4. Terus ada aktivitas siswa dalam kelompok, terus dalam menyelesaikan soal atau tugas. Selanjutnya kita ke tabel kisi-kisi angket minat belajar siswa. Nah, di situ aspek yang pertama itu motivasi dan minat belajar dalam mengikuti pelajaran. Di situ di butir 1, 2, 3, 14, 15, 16, 20. Terus ada interaksi, terus kerjasama dengan teman sekelompok, terus mengerjakan soal dan tugas. Selanjutnya dari instrumen selanjutnya yaitu tabel kisi-kisi soal. Nah, di situ indikator yang pertama itu kisi-kisinya menjelaskan pengertian logaritma, terus menyelesaikan soal logaritma, menyatakan nilai logaritma dengan tabel logaritma. Terus yang 4 menjelaskan sifat-sifat logaritma. Yang kelima menyelesaikan soal logaritma dari sifat yang
yang telah diketahui, yaitu nomor itemnya 1 sampai 5. Selanjutnya indikator kinerja. Nah, di indikator kinerja ini atau indikator keberhasilan yaitu meningkatnya keaktifan dan meningkatnya minat belajar siswa di kelas 10 SMA Salahuddin Malang. Nah, adapun peningkatan keaktifan di sini dapat dilihat dari aktivitas belajar siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, terus hasil presentasi dari keaktifan siswa atau tabel observasi tadi, itu presentasinya lebih dari sama dengan 75% atau sekurangnya 75% seperti itu. Terus dalam peningkatan minat belajar siswa dapat dikatakan meningkat apabila nilai persentase angket minat belajar siswa lebih dari sama dengan 75% dan hasil tes memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM, itu ketuntasannya adalah 60. Selanjutnya kita ke teknik analisis data. Dari teknik analisis data yang pertama itu untuk teknik analisis kriteria keaktifan siswa. Di situ presentasinya 75% sampai 100, yaitu sangat baik. Terus 50% sampai 74,99%, di situ tinggi. Terus 25% sampai 49,99% itu sedang, dan 0% sampai 24,99% itu rendah. Dari situ presentasi yang cara mengukur presentasinya yaitu presentasi sama dengan skor keseluruhan yang diperoleh kelompok, terus dibagi jumlah kelompok kali skor maksimum dikali 100%. Terus selanjutnya ke analisis data dari angket minat belajar siswa. Di situ tabel kriteria minat belajar, presentasinya juga sama seperti keaktifan siswa. Cara menghitungnya juga persentase minat belajar ini, yaitu dengan skor keseluruhan jumlah skor hasil pengumpulan data, terus dibagi jumlah skor bila setiap butir mendapatkan skor tinggi atau skor soalnya, terus dikali 100%. Baik, tadi sudah kita bahas tentang proposal penelitian tindakan kelas ini. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kekurangan dalam mengucapkan atau menerangkan, masih banyak kata-kata yang salah atau kurang dapat dipahami, saya memohon maaf, dan kepada Allah saya memohon ampun. Mungkin cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.